Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa gufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran, kemudahan di dalam beribadah kepada Allah. Izin saya pagi ini tidak bahas fikih muamalah, ya, tapi ingin bahas satu perkara karena kita tahu bahwa ada seseorang yang biasanya berada di tengah kita, almarhum Pak Abdurrahman, ya. Hari itu saya kira disemayamkan di sini, tapi infonya langsung dimakamkan, ya, di Pasar Minggu. Jadi saya ingin bahas satu perkara, ya. Mudah-mudahan ini bisa melembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah syair yang mengatakan thamaniyatu tajri 'alal insan, ya, wala budda lil insani li thamaniyah. Ada kira-kira 8 perkara yang akan kemudian selalu dilalui oleh manusia di dalam kehidupannya. Dan seorang manusia pasti akan melalui 8 perkara ini. Ijtima'un wa furqatun. Ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun. Ada masa gembira, ada masa sulit. Usrun wa yusrun. Ada masa-masanya kita diberikan kemudahan, ada masa-masanya kita itu kemudian diberikan kesulitan. Ya. Sukhmun wa sihhatun. Ya. Ada masanya kita sehat, ada masanya kita sakit. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang tidak melewati 8 perkara ini. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, dari 8 perkara tadi, mana yang belum pernah Bapak Ibu temuin? Ada di antara Bapak Ibu sehat terus, nggak pernah sakit? Nggak ada. Ada yang sakit terus, nggak pernah sehat? Ada yang hidupnya mudah terus, nggak pernah merasakan kesulitan? Pastilah kita merasakan kesulitan. Justru zaman dulu, ulama itu kalau hidup ini terlalu mudah, ya, terlalu nyaman, apa yang mereka inginkan terpenuhi. Usaha mereka ini seakan-akan tidak ada satupun aral yang melintang di hadapan mereka. Justru disinilah mereka itu merasa sedih. Karena merasa tidak lagi dicintai oleh Allah. Sehingga kemudian Allah tidak memberi ujian untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Makanya sakit itu, ya, sakit ini kafarah, penghapus dosa. Ya, maka saya doakan mudah-mudahan sakitnya almarhum
menjadi kafarah atas setiap kesalahan dan kekhilafan beliau. Ya. Karena waktu adalah modal. Ya. Umur yang Allah berikan ke kita ini modal. Ya. Banyak orang yang menggunakan modalnya dengan hal-hal yang membuat dia merugi. Ya. Banyak orang yang kemudian memanfaatkan waktu, tapi kemudian yang dia dapatkan bukan keuntungan tapi kerugian. Makanya waktu ini adalah modal. Makanya Allah mengirimkan sakit agar modal kita yang kemudian kemarin merugi itu, dia bisa berubah menjadi satu keuntungan. Ya, makanya orang itu kalau misalnya dia berhasil sabar di dalam sakitnya, maka itu tuh seperti memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Dia lebih berkualitas daripada waktu sehat dia yang diisi dengan kealpaan. Makanya ulama mengatakan di satu titik sakit ini justru kesehatan. Kesehatan bagi rohani. Makasih, syukran. Kesehatan bagi jiwa. Karena ketika sehat jiwanya lalai, maka dikasih sakit agar jiwanya ingat kepada Allah. Bapak Ibu lebih ingat Allah dikala sehat apa sakit? Cenderung lebih ingat Allah dikala sakit. Makanya dikirimkanlah sakit. Laksana guru yang kemudian menasihati kita. Ya, maka sekali lagi saya mendoakan semoga kemudian almarhum ini dihapuskan segala kesalahan dan dosanya, ya, dari setiap detik yang beliau hadapi di dalam sakitnya. Ya. Maka kita mengambil ibrah dari kehidupan ini. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin. Makanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannah, surga ini itu diliputi oleh hal-hal yang menyusahkan. Yang apa? Menyusahkan. Neraka itu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Maka orang ketika dia masuk ke dalam neraka, berarti memang dia menerjang hal-hal yang di dalam pandangannya ini sesuatu yang menyenangkan. Tetapi surga itu ketika seseorang masuk ke dalamnya berarti dia sudah kemudian melewati hal-hal yang dirasa menyulitkan. Contoh Bapak Ibu, nggak mudah kan bangun pagi, hadir di sini, habis itu menuntut ilmu. Susah atau mudah? Kalau dikasih keadaan dengan tidur, ya, kira-kira gimana Bapak Ibu? Enakan mana, tidur apa ngaji? Tidur ya. Makanya Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya di tempat di mana ilmunya bertambah, maka dia ini dimudahkan langkah kakinya menuju syurga. Ya. Karena menuntut ilmu ini bukanlah sesuatu yang kemudian mudah dilakukan. Nah, maka bagi kita yang masih Allah berikan nikmat kehidupan pada pagi hari ini, ada satu nasihat yang semoga mudah-mudahan ini ya, bermanfaat bagi kita, ya, kita jadi mempersiapkan diri, ya. Saya tuh ingat betul ya, kalau habis kajian jalan sama beliau,
turun sampai di bawah begitu ya. Masih Masya Allah ya, masih terbayang beliau ini masih ada di antara kita ya. Maka izin hari ini saya pengen bahas tentang kematian. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita ya, karena memang nasihat yang Nabi tinggalkan itu dua ya. Satu, nasihat yang berbicara, Al-Quran, hadis, ilmu ya. Kedua, ada nasihat yang tidak berbicara, nasihat yang diam, nasihat yang kita semua tuh begitu kemudian menyadari banyak hal dengan nasihat yang diam ini, yaitu kematian, Bapak Ibu sekalian ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ma ana walid dunya, ya, apa urusanku dengan dunia ya. Istadalla tahta syajar, saya itu cuma datang ke dunia, istirahat di bawah pohon, ambil bekal secukupnya, thumma raha, thumma taraka. Istirahat sejenak, ambil bekal secukupnya, kemudian meninggalkan dunia. Itu kata Nabi. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, ad-dunya daruz za'ni, walaysa bidaril iqamah. Dunia ini tempat singgah, bukan tempat menetap. Ya. Maka wajar jika kemudian banyak yang mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, karena dia sadar, ini perjalanannya panjang, bekalnya sekali bawa, ya. Tidak ada kemudian yang bisa kembali untuk mengisi persediaan bekalnya lagi. Maka kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemudian mengumpulkan pahala yang bisa dibawa sebagai bekal ya. Perjalanan yang panjang. Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan? Pernah ya. Perjalanan wisata ya, perjalanan dinas ya, perjalanan ibadah ya. Kira-kira kalau kemudian kita perjalanan wisata ya, daerah tujuan ini biasanya lebih indah, lebih nyaman daripada tempat tinggal kita atau seperti apa? Pasti kan? Daerah tujuan pasti lebih indah, lebih nyaman daripada tempat tinggal kita, karena kan biasanya orang liburan ya. Tapi bisa tahan berapa hari di sana? Berapa hari? 2-3 hari ya. Seindah-indahnya tempat tujuan, ada rasa kerinduan untuk pulang. Betul? Hatta Bapak Ibu ibadah haji, ya enggak? Ibadah haji itu berapa hari? 40 hari. Kira-kira hari keberapa Bapak Ibu sudah rindu kepada keluarga di rumah? Ya kan? Biasanya nanti tuh udah nggak sabar pulang ke Indonesia. Padahal Makkah, Madinah, tempat yang jika Bapak Ibu sholat di Masjid Haram itu 100.000 kali pahala. Ya kan? Madinah 1000 kali lipat. Tapi kalau sudah 3 minggu, ya Allah, rindu sama Al-Ikhlas. Betul? Kenapa? Banyak sahabat-sahabatnya di sini. Ya. Artinya kita tuh kalau melakukan perjalanan apapun selalu ada perasaan rindu untuk pulang. Ya. Tapi ada satu perjalanan. Kalau misalnya ada yang memulai perjalanan ini, maka tidak ada jalan pulang. Tidak ada jalan pulang. Ya. Qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku. Ya.
Kemana? Ke tengah keluargaku, sahabat-sahabatku. Ya Allah katakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kamu sudah ada barzakh, ya. Barzakh ini tembok, ya, yang kemudian menghalangi kalian antara barzakh alam kubur dengan dunia sampai hari kiamat, Pak. Sampai hari kiamat, dan tidak ada seorang pun mampu menembus itu. Mampu menembus itu. Ya. Satu-satunya makhluk di atas muka bumi yang dibuka tentang rahasia barzakh itu hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Isra Mi'raj. Itu beliau lihat di dalam kubur, ya. Nabi Isa, Nabi Musa, mereka salat di dalam kuburnya. Nabi itu malam itu dibuka penglihatannya. Beliau bisa melihat perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh makhluk yang lain. Walaupun memang sebelum itu ya kita tahu ya, Nabi ini memang bisa mendengar siksa kubur. Nabi bisa dengar. Makhluk yang lain bisa dengar. Illal insan. Kecuali kita manusia. Kata Nabi, kalau manusia bisa mendengar siksa kubur, niscaya mereka tidak saling menguburkan satu dengan yang lain. Betul? Kagak kedengeran aja, kadang lewat kuburan takut. Apalagi kedengeran, Pak. Ya kan? Kalau dia lewat malam-malam, kedengeran siksa kubur. Masya Allah. Ya. Nabi itu bisa dengar hal-hal yang kemudian tidak bisa didengar oleh manusia biasa. Ya. Dulu perang Badar, Pak. Habis perang Badar, Quraisy itu mayatnya tuh ditumpuk di depan Nabi. Ya. Itu ditumpuk semuanya. Nabi itu berbicara dengan jasad-jasadnya Quraisy, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, hal wajadtum anna wa'da rabbukumul haqqan? Nabi itu tanya, apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian itu betul? Umar pada saat itu ada di samping Nabi, ya Rasul, mayit ya Rasul. Apa kata Nabi? Mereka bisa mendengar lebih dari kalian. Jadi mayit itu pendengarannya tajam, Pak. Tajam. Ini kalau lewat samping kubur, ya, kita doakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu dari yang samping sampai yang ujung semuanya dengar di bawah, Pak. Karena mayit pendengarannya tajam. Ya. Maka Nabi itu bisa, Nabi waktu lagi sholat tiba-tiba mundur. Ya kan? Tiba-tiba maju tangannya seperti mau megang sesuatu. Ternyata Allah itu menampakkan buah-buahan surga. Jadi beliau itu seakan-akan mau petik. Ya. Terus beliau mundur karena Allah memperlihatkan api neraka yang kemudian berkobar. Beliau tuh mundur seakan-akan takut terkena. Nabi pernah Allah buka. Jangankan rahasia alam barzakh, rahasia alam langit dibuka. Ya kan? Makanya kan ketika Nabi menceritakan orang itu kalau kemudian sudah ada dalam situasi sakratul maut, ya, maka yang datang itu malaikat sejauh mata memandang. Itu malaikat datang sejauh mata memandang. Ya. Putih semuanya. Ya, mudah-mudahan yang datang kepada kita malaikat yang berbaju putih. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau sudah duduk sejauh mata memandang, disinilah dimulai yang disebut sakratul maut. Ya. Itu dikatakan ukhruji. Ya, ukhruji ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Keluarlah wahai jiwa yang baik. Ya.
itu dicabut, kama tasilu qatra, sama seperti air yang disiram dari ceret, lembut sekali. Ya. Mudah-mudahan kita dicabut dalam keadaan seperti ini. Kama tasilu qatra. Makanya Bapak Ibu sudah harus ngajarin istrinya atau suaminya bagaimana cara menghadapi sakratul maut. Bagaimana caranya menghadapi sakratul maut. Maksudnya pasangan hidup atau siapapun. Ajarkan. Kalau suatu saat sudah terlihat tanda-tanda sakratul maut, maka bisikkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Apa tujuannya? Man akhira kalamuhu bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau sampai kalimat terakhir dari lisannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Jadi kalau sudah kelihatan tanda-tanda sakratul maut, kadang-kadang kan orang-orang di sekeliling itu ada yang baca Quran, ya kan? Ya, mungkin ada sanak keluarga yang kemudian sudah mulai menangis, ya kan? Nah, usahakan yang ada di dalam ruangan itu hanya orang-orang yang bisa menahan emosinya. Ya, kalau bisa orang yang soleh. Yang lain lagi baca Quran, suruh diam dulu. Yang lagi nangis, suruh tenang dulu. Nah, mulailah membisikkan la ilaha illallah di telinganya. Jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu pelan, lembut aja. La ilaha illallah. Habis itu tinggalkan dia sejenak. Lihat lisannya. Dia ikutin atau tidak. Kalau sudah terlihat lisannya ini ngikutin la ilaha illallah, sudah, biarkan dia. Tapi kalau misalnya dia sudah bilang la ilaha illallah, tapi tiba-tiba dia mengeluh sakit misalnya, ulangi lagi talqinnya. Sampai dia ini meninggal, lisan yang terakhirnya adalah la ilaha illallah. Ini mudah diucapkan saat sehat, tapi belum tentu bisa diucapkan dan ringan saat sakratul maut. Ya. Karena kalau kita baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, sakratul maut ini tempat di mana iblis itu, Masya Allah, itu betul-betul dia ada di sekitar orang yang sedang sakit. Untuk kemudian memanfaatkan waktu yang terakhir agar nanti calon mayit ini dia meninggal dalam situasi yang su'ul khatimah. Ya. Maka sudah harus kemudian kita sampaikan kepada ahli waris atau anak kita, istri, suami, ya. Kalau sudah terlihat tanda-tanda sakratul maut, tolong ucapkan kalimat ini ke telinga saya. Ya. Jangan pada saat lagi sehat. Ya. Kalau masih sehat, jangan dulu. Jangan suaminya masih demam, belum sakit ini sudah dibisikkan la ilaha illallah. Ini bahaya ini, Pak. Insya Allah langsung sembuh dia. Ya, agak demam-demam sedikit, ya kan? Bisikin la ilaha illallah, langsung bangun dia. Sudah sembuh sudah. Cukup, ya kan? Ya, bangunin subuh nggak mau bangun. Nah, kalau memang kalimat azan yang cukup kencang ini nggak bisa, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya.
dia nggak bangun, sudah bisikan pelan aja di telinganya, la ilaha illallah. Insya Allah itu lebih kencang daripada toa masjid. Ya. Itu pasti bangun langsung. Ya. Makanya Bapak Ibu sudah harus ngajarin. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang yang ada di samping ini orang nggak bisa nahan emosi. Ya. Kadang-kadang udah pada nangis, ya kan? Begitu kan? Apalagi istri misalnya, suaminya sudah terlihat, sudah nangis dia. Nanti kamu meninggal, saya dan anak-anak gimana? Makin susah nanti. Dadanya semakin berat itu. Ya. Kalau bisa tenang semuanya, diam semuanya. Ya. Nanti disampaikan kepada suami atau istrinya ya. Untuk kemudian melakukan ini jika sudah terlihat tanda-tanda sakratul maut. Maka malaikat itu ketika dia cabut, ya, tabi'ahul basar, biasanya mata tuh memandang ke atas, ya, mata melihat ke atas, ya, karena organ tubuh yang terakhir berpisah dengan ruh itu mata, ya, mata yang akan memandang. Jadi ruh itu kelihatan ketika dicabut sampai terakhir mata yang kemudian terakhir mengikuti. Jadi kalau yang cabut malaikat yang wangi, ya, ini berarti kita selamat. Ya, sudah dicabut, itu disolatkan oleh malaikat-malaikat yang ada di bumi, dinaikkan ke langit. Ya. Itu tidaklah malaikat mendoakan dia ketika dibawa. Kenapa? Karena terkenal di langit. Ada orang terkenal di langit, walaupun di bumi dia tidak terkenal. Ya, kata Nabi SAW, ada seseorang mungkin nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, nggak punya harta. Mad'ufun bil abwab. Di pintu-pintu manusia dia ini nggak dianggap, dia disepelekan. Lau aqsama 'ala Allah abarra. Tapi kalau dia berdoa, langit bergetar. Kenapa? Ini orang walaupun tidak terkenal di bumi, tapi namanya menggelegar di penghuni langit. Tidak asing bagi penghuni langit. Malaikat itu tidak asing dengan dia. Ya, banyak orang Pak terkenal di bumi, kesohor, masyhur, tapi namanya asing di penghuni langit. Siapa dia? Kami nggak kenal dia. Tuh, Masya Allah. Bapak Ibu mau terkenal di langit apa di bumi? Dua-dua, amin ya Rabbal alamin. Ya Ustaz, kalau bisa di antara manusia terkenal, di langit pun Makanya kita tuh kadang jangan pernah menyepelekan manusia. Jangan pernah menganggap remeh orang lain. Bisa jadi Pak, gara-gara orang ini, gara-gara istighfarnya dia, azab ditahan. Kita nggak pernah tahu. Ya. Oleh sebab itu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa dicabutnya ruh, ini perjalanan panjang, Pak. Ya. Perjalanan panjang dan jauh. Ya. Kan panjang, Pak. Meninggal, alam kubur. Ya. Al-qabru awwalu manzilatin fi manazilil akhirah. Tempat singgah pertama nih. Di dalam kubur. Ini tempat singgah pertama. Ya. Kalau selamat di sini, maka sampai akhir selamat. Ada orang di persinggahan pertama, itu kemudian sudah ditunjukkan surganya. Makanya dia bilang, Rabbi tuqimis sa'ah. Ya Allah, bangkitkan kiamat. Baru ngeliatin saja sudah nikmat.
apalagi masuk di dalamnya. Allah. Tapi ada orang sudah ditunjukkan neraka. Dia bilang, Rabbi la tuqimis sa'a, ya Allah jangan bangkitkan kiamat. Enggak apa-apa, saya dapat siksa kubur, yang penting jangan bangkitkan kiamat. Kalau dibangkitkan maka kemudian neraka dihamparkan. Kalau sampai sudah dihamparkan, apa yang dia lihat, dia rasakan. Ada hukuman, itu setiap hari ditampakkan hukuman. Ya. Jadi orang-orang yang merugi di dalam kuburnya itu diantaranya setiap hari ditunjukkan apa hukumannya. Contoh Pak, ada orang divonis hukuman mati. Hukumannya kursi listrik misalnya. Setiap pagi dan sore dia tuh ditunjukkan orang yang dihukum mati Pak. Setiap pagi dan sore. Dan ini terjadi sampai nanti dia dihukum setahun. Kira-kira Pak, dia tahan gak sampai setahun? Mungkin hari ke-7 udah mati dia Pak. Mati kepikiran. Tiap pagi ditunjukin, tiap sore ditunjukin. Nah ini Fir'aun. Ahli Fir'aun. Fir'aun tuh dan keluarganya tuh setiap pagi dan petang itu dibawa oleh burung-burung berwarna hijau untuk mengelilingi neraka. Wal'iyadhu billah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diluaskan kuburnya ditampakkan syurga, diberikan nikmat di dalam kuburnya. Almarhum juga mendapatkan itu. Doa kita kepada beliau di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum dulu Pak. Ini penutupnya nih udah dari setengah jam lalu tapi gak jadi-jadi minum. Silahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, zaman sekarang boro-boro orang itu ngumpulin bekal Pak. Kadang-kadang dia ngabisin bekal. Saya tuh waktu mungkin minggu lalu ya, kebetulan waktu itu ada yang nanya, Ustaz, orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu siapa aja? Baik, Khadijah, Waraqah bin Naufal, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid ibn Harithah, Ali bin Abi Thalib. Terus nanti setelah itu ada satu orang pemuda, itu namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ini anak muda Bapak Ibu. Gantengnya, gagahnya, wanginya. Kata Nabi, dia kalau lewat di satu pasar, orang-orang di Makkah bilang, dia kalau lewat di pasar, orangnya sudah gak ada, wanginya masih ketinggalan. Bisa dibayangin? Dahsyat itu. Itu rambutnya rapi sekali. Nabi yang bilang. Bajunya rapi. Sandalnya tuh sandal Hadrami. Sandal dari Yaman. Wah, ini luar biasa. Itu waktu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu ngutus utusan 2 tahun sebelum hijrah. Nah, yang diutus nih Mus'ab bin Umair ini. Buat ngajarin Quran di Yathrib. Atau kita kenal Madinah sekarang. Bapak Ibu tahu, nyampe ke sana, ini dia pertama kali masuk kota Madinah.
Ada nama sahabat Ansor namanya Al-Barra ibnu Azib. Apa dia bilang? Ka'annahu rijalul jannah. Saya kira laki-laki dari surga. Masya Allah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Ini misalnya, ada lawan jenis misalnya, memberikan pujian misalnya kepada lawan jenisnya. Ya kan? Sunnatullah ya kan? Lawan jenis dia muji misalnya. Atau Bapak Ibu misalnya melihat sesuatu yang indah begitu ya. Pemandangan, oh indah sekali. Wajar. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki memuji laki-laki yang lain, ini bisa dibayangkan gantengnya. Ini bukan dalam arti yang lain ya. Bukan LGBT ini. Ini sampai dipuji seperti itu Pak. Gantengnya Pak, dahsyat. Dikatakan. Dia ini masuk Islam. Ya. Apa yang ada di tangannya, dunia dan seisinya dia tinggalkan. Ibunya nih sampai mogok makan. Abangnya bilang, udah. Ini anak terbiasa dengan harta. Kita tutup aliran dana, nanti dia balik lagi. Apa yang terjadi? Enggak balik. Istiqamah dengan keislamannya. Ibunya mogok makan, Pak. Apa dia bilang? Kalau ibu mogok makan sampai mati, Allah hidupkan lagi, mogok makan lagi sampai mati, saya tidak akan pernah kemudian menggadaikan agama Allah. Ini anak muda mati di perang Uhud. Ya, tapi luar biasa, Pak. Saking dia mempertahankan imannya, ya, itu sampai Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Auf itu lagi ngumpul di masjid, Pak. Terus ada seorang pemuda masuk, bungkuk, kulitnya nih rusak, Pak. Seperti kakek-kakek yang kemudian masuk. Itu ketika dilihat Mus'ab bin Umair, itu sahabat tuh sampai nangis, Pak. Ini anak dulu gantengnya luar biasa. Tapi karena dia mempertahankan imannya, dia disiksa. Tapi dia masih istiqamah. Tuh, Masya Allah. Ya, ini ninggalin dunia untuk bekal akhirat. Di saat sebagian orang ninggalin akhirat untuk nyari dunia. Ini anak muda, Pak. Anak muda. Kalau orang tua, spesial nggak kalau orang tua melakukan seperti ini? Spesial nggak orang tua ke masjid? Spesial nggak? Ya spesial juga. Ya. Cuman spesialnya nggak pakai telur. Kenapa, Pak? Ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Kira-kira seperti itu. Iya kan? Terus mau kapan lagi? Tapi kalau anak muda, Pak, dahsyat. Di saat tenaganya masih ada, di saat kesempatan masih ada, justru dia taat. Bisa jadikan orang tua tidak bermaksiat karena sudah nggak punya kekuatan, betul? Coba kalau Allah kasih kekuatan. Nah, makanya Mus'ab bin Umair itu anak muda yang ninggalin dunianya untuk akhiratnya, untuk bekalnya. Masya Allah. Itu meninggalnya di perang Uhud, Pak. Ya. Nabi itu sampai kemudian melihat jenazahnya tuh sedih. Jadi dia nih disangka Nabi Muhammad. Waktu perang dia disangka Nabi Muhammad. Tangannya tuh ditebas, ya, kiri kanan. Waktu itu yang saya lupa namanya, ada seorang Quraisy mengira itu Nabi Muhammad. Makanya dia lari, dia bilang,
qad qutila Muhammad. Padahal bukan yang terbunuh itu Mus'ab bin Umair, ya. Jadi ngumpulin akhiratnya, ninggalin dunianya. Ya, bukan berarti Bapak Ibu tinggalin dunia, tidak. Maksudnya Mus'ab bin Umair walaupun dunianya ditahan, dia tidak terpengaruh. Ya, karena dia sedang mengumpulkan bekal akhiratnya. Ya. Maka bagi kita, mari kita kumpulin sebanyak-banyaknya. Ya, dengan kemampuan yang kita miliki. Sebaliknya jika misalnya mayit ini mayit yang bukan orang yang taat, ya, itu mulai dari angkat keranda. Kalau mayit itu mayit yang baik, saleh, apa kata baginda Nabi? Idza wudi'atil janazah fahtamalahat rijal ala a'naqihim. Kalau misalnya kita tuh ngangkat jenazah di atas pundak kita, wa in kanat salihah, dan dia ini orang saleh, maka saat itu juga dia mengatakan qaddimuni qaddimuni qaddimuni, cepat-cepat kuburkan aku, cepat-cepat kuburkan aku. Makanya tuh zaman dulu tuh mereka kalau bawa jenazah tuh kan cepat, Pak. Jalannya itu cepat. Karena memang ada hadis mayit minta dicepatkan. Tapi sebaliknya kalau dia bukan orang yang saleh, maka dia mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha, celakalah aku, kemana aku hendak dibawa. Ya. Pembawa keranda dengar? Enggak. Kalau dengar kata Nabi pingsan semua. Ya. Ini kalau antum lagi bawa jenazah tiba-tiba dia ngomong, apa yang terjadi? Dibuang Pak kerandanya, lari semua. Iya kan? Itu dari atas keranda saja dia sudah kemudian berteriak, Pak. Apalagi masuk ke dalam kubur. Itu dimulai dari ketika nyawanya dicabut, Pak. Ya, itu tuh kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dicabut seperti besi panas yang dicabut dari dalam kapas yang basah. Ya. Paku yang panas, ya, merah, kalau dimasukkan dalam kapas yang basah, seperti apa, Pak? Terus dicabut. Seakan-akan setiap bagian kapas itu, dia tuh ikut menempel pada paku tersebut. Ya, Bapak Ibu tanya sama penggali kubur. Biasanya mereka nanya, mayit ini tingginya berapa? Itu suka dilebihin. Karena setelah dicabut biasanya mayit itu agak sedikit meninggi. Ya, karena dicabut tuh seakan-akan tuh tubuh tuh kayak sendi-sendi tulang kita ini mau putus, Pak. Ya, kayak ditebas 40 pedang. Kayak enggak minum 40 tahun. Itu sakratul maut itu. Ya. Makanya kan kita memperlakukan mayit itu harus dengan lembut, Pak. Kenapa? Karena sakitnya sakratul maut itu masih terasa sama mayit. Masih membekas. Bahkan sahabat saya tuh kalau mandiin, air tuh kalau bisa nggak langsung kena ke mayit, tapi dia agak alirkan sedikit ke tangannya. Ya kan? Jangan orang mandiin mayit pakai semprotan yang kayak semprot mobil itu, yang kencang, biar bersih Ustadz.
Antum bersih, mayit sakit. Iya kan? Pernah ada yang memandikan jenazah, ya. Dia nggak pakai selang yang ini, dia ambil yang itu tuh, yang semprot. Wih, kenceng ini, ya kan? Biar bersih. Antum masih hidup saja sakit, apalagi mati. Dan orang tuh ketika mati lebih sakit daripada orang yang hidup, ya. Masya Allah. Itu tuh mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi SAW itu waktu lagi duduk sama sahabat, ya, beliau bilang, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah pemutus setiap kenikmatan. Apa itu? Maut. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi diqi minal 'ish illa wasa'ahu ilaih. Tidaklah seseorang ingat mati di saat dia lagi susah, di saat dia lagi sempit, kecuali Allah lapangkan dia. Makanya Bapak Ibu, ini amalan luar biasa. Kalau lagi susah, ya, nggak punya duit, ingat mati Pak. Insya Allah Allah lapangkan. Betul. Kalau ada pekerjaan yang sulit, yang terasa berat, ingat mati Pak. Insya Allah dimudahkan. Makanya mahasiswa saya bilang, Ustaz, mulai dari waktu kita bahas tentang perkara ini, setiap mau ujian, saya banyak ingat mati Pak. Saya bilang, ingat mati tapi belajar juga. Jangan kamu nggak belajar, kamu ingat mati aja. Setengah mati kamu di ujian nanti. Ya kan? Bisa diamalkan? Mudah-mudahan yang lagi sulit Allah lapangkan. Yang lagi susah Allah mudahkan. Yang punya musibah Allah angkat. Ya, jadi pada pagi hari ini kita bahas ini sebagai selingan untuk melembutkan hati kita, sekaligus ya, kita bahas hari ini untuk mendoakan almarhum. Ya. Mudah-mudahan kita bisa kemudian menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Almarhum Allah terima iman Islamnya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warfa' darajatahu fi mahdiyyin waghsilhu bil ma'i thalji wal bard wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tanya jawab, silahkan. Kita tutup dengan doa, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah jadikan kita orang-orang yang taat. Allah angkat segala kesulitan kita. Allah sembuhkan semua sakit kita, keluarga kita dan semuanya. Allah ampuni dosa dari saudara kita Pak Abdurrahman yang sudah mendahului kita. Allah luaskan kuburnya, Allah berikan nikmat di dalam kuburnya, Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalam kuburnya, dan kemudian kepada kita semua semoga kita mendapatkan husnul khatimah, ya. Allah berikan yang terbaik kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.